Baik, saya sapa kita semuanya. Selamat siang, Shalom. Selamat siang, Shalom. Sekali lagi selamat siang, Shalom. Selamat siang, Shalom. Baik, kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan ini secara silih berganti. Nanti ayat yang ke-25 saya membacakannya, teman-teman semua baca ayat yang ke-26. Demikian juga seterusnya sampai yang ke-34. Sekali lagi Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Nanti ayat yang ke-34 kita baca secara bersama-sama. Sudah mendapatkan amin? Amin. Baik, Lembaga Alkitab memberikan tema yaitu hal kekhawatiran ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Silakan duduk semuanya. Di siang hari ini kita mau sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-24 ini. Siang hari ini yang saya akan memberikan tema untuk kita semua yaitu hidup mengandalkan Tuhan. Ada alasan kenapa saya mengambil tema hidup mengandalkan Tuhan. Jikalau kita lihat pada zaman modern ini, banyak sekali orang-orang percaya yang sikap hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana hidup dalam kesenangan hati dan keinginan daging, sehingga membuat mereka hidup jauh daripada Tuhan, bahkan melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan lebih memilih bergantung pada manusia dibandingkan bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu, di zaman modern ini sangat sulit kita menemukan orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan berarti berserah penuh kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan dengan mengikuti ciri-ciri dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Apakah ciri-cirinya? Yang pertama yaitu tidak khawatir akan apa yang dibutuhkan. Jikalau kita baca, kembali lagi kita baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Di situ kata khawatir sangat berkali-kali berulang-ulang kali dikatakan. Biasanya kalimat yang berulang-ulang kali dituliskan yaitu adalah kalimat yang sangat penting. Sehingga poin
Poin yang pertama, ciri-ciri orang hidup mengandalkan Tuhan yaitu tidak khawatir akan apa yang dibutuhkan. Saya akan baca untuk kita dalam Matius pasal 25 dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25, ayat yang ke-28 dan ayat 31. Di situ dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata khawatir dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ini dalam bahasa Yunaninya yaitu merimnao, yang berarti takut, cemas, gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti atau belum diketahui dengan pasti. Dalam ayat yang ke-27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang khawatir adalah orang yang meragukan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, dan orang yang khawatir adalah orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, bahkan tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Seharusnya sebagai orang yang percaya, yang sudah hidup mengandalkan Tuhan, kita tidak perlu khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita juga pasti pernah merasakan kekhawatiran, teman-teman. Apa yang kita butuhkan, bahkan rasa kekhawatiran itu bukan hanya dialami oleh setiap orang, melainkan dialami oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. Apalagi kita tahu bahwa masa-masa ini ekonomi semakin hari semakin menurun, tetapi kita lihat bahwa kebutuhan kita semakin hari semakin banyak. Kekhawatiran yang dimaksud ini adalah kekhawatiran mengenai pakaian dan minuman ataupun hal-hal yang kita butuhkan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Dan hal yang tersebut membuat kita khawatir akan apa yang kita butuhkan untuk mencukupkan kebutuhan kita. Tetapi yang menjadi perbedaan antara kita dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan yaitu ketika mereka sedang khawatir akan apa yang mereka butuhkan, mereka bisa saja melakukan suatu tindakan yang tidak benar, contohnya mencuri, atau bahkan bisa jadi melakukan suatu tindakan kejahatan hanya untuk mencukupkan kebutuhan mereka. Lalu bagaimana tindakan kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan? Dalam hal ini, Alkitab jelas mengatakan bahwa kita harus hidup mengandalkan Tuhan, karena orang yang hidup mengandalkan Tuhan, ia tidak akan pernah merasa khawatir akan hidupnya. Karena dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dalam poin ini, saya mengambil ilustrasi dalam kehidupan saya secara pribadi. Mungkin bukan hanya saya yang pernah merasakan, mungkin teman-teman juga pernah merasakan. Di mana dulu ketika saya masih hidup di kampung, saya sering sekali merasa khawatir akan apa yang saya butuhkan. Contohnya ketika saya di sekolah, ketika uang SPP atau uang kas harus dibayar, yang saya andalkan hanya kedua orang tua saya saja. Tetapi orang tua saya tidak selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Karena memang kita tahu bahwa akhir-akhir ini ekonomi semakin hari semakin sulit. Bahkan bukan hanya saya yang merasakan, saya juga banyak menemukan orang-orang di luar sana, teman-teman saya juga, mereka sering merasa khawatir, bahkan mereka merasa gelisah akan apa yang mereka butuhkan. Oleh sebab itu, hidup mengandalkan Tuhan sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kita andalkan Tuhan, bukan hanya ketika kita memerlukan Tuhan atau ketika kita memerlukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetapi orang yang benar-benar hidup mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar mempercayai penyertaan Tuhan siang dan malam, bahkan bukan hanya mengandalkan Tuhan ketika ia membutuhkan sesuatu, tetapi juga mengandalkan Tuhan baik itu dalam suka, duka maupun dalam senang. Karena orang hidup mengandalkan Tuhan tidak akan pernah merasa khawatir akan apa yang ia butuhkan, karena ia percaya bahwa Tuhan pasti sanggup mencukupkan semua keperluannya. Karena dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan bahwa
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh sebab itu teman-teman, orang yang hidup mengandalkan Tuhan adalah orang yang tidak pernah merasa khawatir akan apa yang ia butuhkan, karena ia percaya bahwa penyertaan Tuhan pasti menolongnya, bahkan ia percaya bahwa Tuhan pasti sanggup mencukupkan apa yang dibutuhkannya. Amin. Baik, selain ciri-ciri orang yang kedua hidup mengandalkan Tuhan, selain tidak khawatir akan apa yang dibutuhkan, yang kedua yaitu mencari Tuhan dengan benar. Ayat yang ke-33 saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa kita harus mencari Tuhan dengan benar? Karena jika kita baca ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-32 dikatakan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, ciri yang kedua yaitu mencari Tuhan dengan benar. Mencari, kata dasarnya adalah cari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencari berarti berusaha mendapatkan atau menemukan, memperoleh sesuatu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan sekarang ini yaitu siapa? Tuhan. Karena kita yakin percaya bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kita butuhkan. Bukan hanya makan, bukan hanya minum, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mencari Tuhan dengan benar berarti berusaha untuk mengalami Tuhan dalam perjumpaan dengan Allah yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Berarti orang yang mencari Tuhan dengan benar adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Selain kita tidak khawatir akan apa yang kita butuhkan, orang yang hidup mengandalkan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan dengan benar. Mencari Tuhan dengan benar itu adalah suatu usaha kita untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus mencari Tuhan dengan benar? Karena dalam kehidupan kita sekarang ini banyak sekali hal-hal, bahkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Apalagi dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka lebih percaya kepada hal-hal gaib, bahkan ramalan-ramalan dibandingkan datang kepada Tuhan. Mereka mencari kesenangan mereka sendiri. Mereka mencari sesuatu yang mudah didapatkan. Memang teman-teman, hidup bersama Tuhan itu memang tidaklah mudah. Tapi kita percaya bahwa apapun yang kita jalani itu tidak akan sia-sia. Tetapi kita lihat di luar sana, banyak sekali orang yang inginnya ketika mendapatkan sesuatu, inginnya yang instan, teman-teman, yang cepat. Mie instan aja dikatakan instan, masih ada proses untuk memasak, untuk membuat. Lalu bagaimana sikap hidup kita ketika kita mencari Tuhan dengan benar? Ketika kita melihat orang-orang di luar sana, mereka lebih memilih bertanya kepada dukun-dukun atau orang-orang pintar. Hal tersebut bukan hanya terjadi di kalangan orang-orang yang belum mengenal Tuhan ternyata, teman-teman. Bahkan di kalangan kita, orang-orang Kristen saja, masih banyak orang yang melakukan hal tersebut. Contohnya orang-orang yang tinggal di pedesaan atau di perkampungan, bahkan yang di pelosok-pelosok. Pasti teman-teman pernah lihat, bahkan mengetahui. Apalagi kita semua dari berbagai suku, teman-teman. Jadi, bagaimana sikap hidup kita sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan terhadap hal-hal tersebut? Sebagai orang yang hidup mengandalkan Tuhan, kita harus mencari Tuhan dengan benar, teman-teman. Karena dengan iman kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan setiap orang yang mencari Tuhan, ia juga akan tinggal di dalam Tuhan. Seperti di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas firman Tuhan ini mengatakan bahwa datang kepada Tuhan, maka apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita minta, Tuhan pasti sanggup mencukupkan semuanya. Amin. Dalam ilustrasi ini kita bisa belajar, teman-teman, dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Mungkin Rasul Paulus tidak asing lagi bagi kita, tetapi kita tahu bahwa ketika dia belum mengenal Tuhan, bahkan ketika dia belum mencari Tuhan dengan benar, kita tahu bahwa kehidupannya jauh daripada Tuhan. Bahkan ia menganiaya, bahkan ingin membunuh
murid-murid Tuhan Yesus. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang 1, dikatakan di situ bahwa ia ingin mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi setelah kita melihat kehidupan Rasul Paulus ketika dia sudah bertobat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan benar. Bahkan ia juga mengatakan dalam surat Filipi pasal 1 ayat 3 Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus, teman-teman. Rasul Paulus adalah salah satu tokoh yang sangat luar biasa. Sebelum dia mencari Tuhan dengan benar, sebelum dia hidup mengandalkan Tuhan, sebelum dia percaya kepada Tuhan, bahkan sebelum dia mengenal dengan Tuhan itu siapa, kita tahu bahwa kehidupannya sangat jauh daripada Tuhan. Bahkan keinginannya itu untuk membunuh orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Tetapi kita lihat ketika ia sudah bertobat, ia sungguh-sungguh mencari Tuhan yang benar. Bahkan ia dipenjara, ia disiksa, ia tetap setia kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa ketika ia hidup mengandalkan Tuhan, bahkan hidup mencari Tuhan dengan benar, Tuhan akan menolong segala sesuatu yang ia lakukan. Oleh sebab itu teman-teman, marilah kita mencari Tuhan dengan benar. Karena dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita butuhkan akan dicukupkan, bahkan segala sesuatu yang kita butuhkan ditambahkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi otomatis orang yang mencari Tuhan dengan benar adalah orang yang mengasihi Tuhan, teman-teman. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan untuk khotbah kita atau khotbah saya pada siang hari ini, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang hidup mengandalkan Tuhan? Yang pertama yaitu tidak khawatir akan apa yang ia butuhkan, dan yang kedua yaitu hidup mencari Tuhan dengan benar. Demikian kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.